Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rozikin dengan NIM 19 12 1200 akan menjelaskan sebuah presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Di sini dengan perusahaan bernama Kin.co. Dan ini adalah isi presentasinya, yaitu pertama adalah tentang perusahaan, kemudian yang kedua adalah visi dan misi, yang ketiga adalah strategi, yang keempat adalah proses kepemimpinan, yang kelima adalah gaya kepemimpinan, kemudian yang keenam adalah menghadapi masalah, kemudian yang ketujuh adalah angka perusahaan. Untuk yang pertama, tentang perusahaan. Kin.co adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang aparel atau pakaian. Pada dasarnya, perusahaan ini didirikan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah saya sendiri yang melihat perkembangan fashion yang semakin pesat, dan saya mencoba untuk memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Yang kedua adalah adanya support system dari keluarga yang rata-rata menjalani bisnis pada bidang pakaian. Kin.co sendiri melakukan penjualan dan pemasaran dengan memanfaatkan internet sebagai media, atau melakukan penjualan secara online pada aplikasi penjualan online dan official web sendiri. Kemudian visi Kit.co. Untuk visinya adalah yang pertama, menjadi perusahaan aparel yang memberikan kualitas produk terbaik, menjadi perusahaan yang memiliki eksistensi kreatif dan aktif yang terkenal dengan produk yang baik. Kemudian perusahaan yang menjadi tolak ukur perusahaan pakaian lain di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah misi. Untuk misinya adalah menjaga kualitas produk. Yang kedua, selalu memberikan kreativitas pada produk-produk yang dijual, menjaga konsistensi dalam produksi. Selanjutnya adalah strategi. Strategi perusahaan bagi perusahaan saya adalah suatu hal yang sangat penting demi menjalankan bisnis perusahaan serta membangun perusahaan menjadi lebih baik dan menjadi lebih besar. Untuk itu, berikut adalah beberapa strategi yang digunakan pada perusahaan Kin.co. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi sebagai media dalam melakukan pemasaran dan penjualan. Yang kedua, membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan bisnis yang dijalankan. Dan yang ketiga adalah membangun perusahaan dengan menerapkan visi dan misi untuk mencapai tujuan. Untuk proses kepemimpinan, ini adalah cara saya dalam memulai proses memimpin, yaitu dimulai dari awal membentuk perusahaan yang awalnya berisi saya sebagai pemimpin perusahaan, kemudian merekrut beberapa teman, keluarga yang akan dibagi tugasnya dalam perusahaan, dimulai dari tugas pada bagian produksi, pemasaran, dan penjualan. Dalam proses awal ini saya memberikan motivasi kepada karyawan bahwa dalam membangun sebuah perusahaan yang diutamakan adalah kerjasama antar karyawan dengan pemimpin. Setelah perusahaan sudah berkembang menjadi lebih baik, saya sebagai pemimpin perusahaan harus memberikan kenyamanan karyawan. Seperti contoh, kenyamanan dalam proses produksi. Di sini karyawan akan diberikan tempat yang nyaman sehingga proses produksi tidak akan mengalami penurunan dan perusahaan juga akan lebih konsisten dalam memproduksi produk-produknya. Tidak hanya itu, saya juga akan memberikan peraturan yang tidak memberatkan para karyawan sehingga tidak memberi mereka tekanan yang malah akan berpengaruh pada perusahaan itu sendiri. Kemudian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan saya adalah gaya kepemimpinan visioner, di mana saya selalu berusaha mewujudkan visi dan misi seperti yang ada pada strategi, dan mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Sebagai pemimpin yang visioner, saya juga harus selalu berinovasi dan mendorong para karyawan untuk terus mencoba hal-hal baru agar perusahaan juga akan lebih berkembang dengan baik lagi. Kemudian untuk menghadapi masalah, cara saya adalah dalam menghadapi masalah internal maupun eksternal, yaitu mengevaluasi masalah dan segera mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang ada. Dengan cara ini, saya akan lebih baik dan lebih cepat dalam menghadapi suatu masalah yang datang dari internal maupun eksternal. Seperti contoh adalah masalah internal, yaitu di saat perusahaan mengalami penurunan pada penjualan. Untuk memecahkan masalah tersebut, saya akan mencari tahu bagaimana masalah tersebut bisa terjadi. Apakah ada produk-produk aparel dari perusahaan lain yang lebih diminati oleh konsumen, ataukah kurangnya pada pemasarannya. Kemudian saya akan melakukan inovasi baru dan mendorong para karyawan untuk terus berinovasi menghadirkan produk-produk yang lebih menarik dan berbeda dengan perusahaan lain.
Kemudian lebih menekankan pemasaran lebih luas lagi seperti melakukan pemasaran produk tidak hanya secara online, namun secara offline juga harus dilakukan agar bisa menarik minat para konsumen. Kemudian langkah perusahaan pada era milenial dan digital seperti saat ini, membangun dan merintis sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang aparel adalah hal yang tidak mudah. Dikarenakan banyaknya perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa membawa perusahaannya menjadi lebih baik lagi dan bisa bertahan pada era ini. Jadi peran seorang pemimpin sangatlah penting untuk perkembangan perusahaan. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan dalam membangun perusahaan pada era milenial dan digitalisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan internet sebagai media dan sumber informasi maupun sumber referensi untuk menghasilkan sebuah produk. Yang kedua adalah terus melakukan pemasaran produk menggunakan media sosial, maupun itu menggunakan media iklan atau menggunakan jasa influencer. Yang ketiga, selalu aktif dalam media sosial agar para konsumen bisa mengerti bagaimana perkembangan produk-produk yang dijual. Kemudian yang terakhir adalah selalu berinovasi menciptakan produk-produk dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lain. Oke, terima kasih dari presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.